why don't you come inside and we'll call these idiots. Here. Jesus. Good night, Tess. Good night, Q. Film ini menceritakan seorang makhluk misterius yang terkurung di dalam ruang bawah tanah, di sebuah tempat terjadinya peristiwa yang menyeramkan. Tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali oleh seorang wanita bernama Tess Marshall, yang tiba di sebuah rumah yang dia telah pesan sebelumnya pada malam hari saat hujan deras. Namun, saat dia mencoba untuk masuk rumah, dia tidak menemukan kuncinya. Come on, 8831. Oh, you've got to be kidding me. Kemudian, dia mencoba menghubungi pemilik rumah, namun sialnya tidak ada jawaban. Dan saat Tess mau meninggalkan tempat itu, dia melihat lampu menyala di dalam rumah dan kembali membunyikan bel. Lalu, seorang pria bernama Keith keluar menemuinya. Dia bilang bahwa dia juga memesan rumah itu. Karena mereka tidak bisa menghubungi pemilik rumah, Keith mengajak Tess untuk masuk ke dalam rumah. Fuck. This is unbelievable. Why don't you come inside and we'll call these idiots. Would you mind if I, Di dalam rumah, Tess meminta Keith untuk menunjukkan bukti kalau dia benar telah memesan rumah itu. No. Let me just find my phone. Here. Jesus. Dan setelah Tess mengetahui Keith memang benar telah menyewa rumah tersebut, dia memutuskan untuk pergi. Namun, Keith melarangnya dan menyuruhnya untuk tetap tinggal, karena terlalu bahaya buat Tess berada di luar rumah sendirian. I don't think you should be sitting out there by yourself this late. I mean, I wouldn't do that. Setelah itu, Tess berusaha memesan hotel di tempat lain, namun semua hotel yang dia hubungi full. Okay, thanks. I don't think you're gonna be able to get a room tonight. Why don't you just crash here? Oh, no, I don't think that. But there's no way I'm sleeping in the bedroom while a young lady is sleeping on the couch. And then tomorrow we'll call these idiots, get our money back, free stay for both of us. But I thought that, you might want some of this. I thought you wouldn't want any if you didn't see me open it. Dia lalu mandi dan minum sebotol anggur bersama Keith. Kemudian, Tess menceritakan bahwa dia akan menemui seorang pembuat film bernama Bonnie untuk wawancara kerja. Keith mengatakan bahwa dia pernah menonton salah satu film karya Bonnie. Mereka menjadi sedikit akrab dan sebelum akhirnya berangkat tidur. I can't believe you saw that. I thought it was awesome. You should interview for that. Who? Me? That's insane. It is insane. Oh my God. for tonight. No, sorry for keeping you up before the big day. Good night, Tess. Good night, Q. Saat tengah malam, Tess terbangun karena pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya. Lalu, dari arah luar, Tess mendengar Keith mengigau dalam tidurnya, dia pun mencoba membangunkannya. Namun, mereka sama-sama terkejut. Kemudian Tess kembali setelah mengetahui bukan Keith yang membuka pintu kamarnya. Did you open my door? No!
I'm so sorry. Oh, God. Keesokan harinya, Tess berangkat untuk wawancara. Saat melangkah keluar rumah, dia terkejut ketika menyadari bahwa semua rumah di tempat itu, selain rumah yang dia tempati, semua terbengkalai ditinggal para penghuninya. Tess kemudian pergi menemui Bonnie di sebuah restoran. I'm gonna call you tomorrow. Okay, this is gonna be great. Saat Tess sampai di rumah, seorang pria bernama Andre yang mengejarnya dan menyuruhnya untuk keluar dari rumah itu. Tess pun langsung masuk ke dalam rumah karena merasa ketakutan. Setelah merasa aman, dia penasaran pada ruang bawah tanah di rumah itu lalu masuk menuruni tangganya. Saat dia masuk, pintunya menutup sendiri dan dia terkunci dari luar. Dia lupa membawa ponselnya yang tertinggal di meja dapur. Kemudian, Tess mencoba membuka jendela kecil, namun sia-sia. Saat dia mencari alat untuk membantu membukanya, dia menemukan seutas tali yang ujungnya masuk ke dalam sebuah lubang di dinding. Dia menariknya, lalu terbukalah pintu masuk rahasia ke sebuah lorong gelap. Meski awalnya ragu-ragu, Tess masuk ke lorong tersebut. Dia menemukan sebuah ruangan dengan ranjang, kamera, dan sidik jari berdarah di dinding, serta tangga turun menuju lorong yang lebih dalam lagi. Dia ketakutan dan berlari kembali ke ruang bawah tanah. Kemudian, dia melihat Kate di luar dan memintanya untuk membantu mengeluarkannya dari sana. Keith! We need to go now. Kemudian, Tess menjelaskan kepada Kate tentang apa yang telah dia lihat, dan mengatakan mereka harus keluar dari rumah itu. Namun, Kate meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian, dia pergi untuk memeriksanya. Tess, relax. You're okay. You're safe. Room downstairs with a bed and a bucket. I'm just gonna go. No, please don't, please. Just can you just wait up here? Oh, wait. Do you see it? Setelah beberapa saat, Tess pergi menyusul Kate menuruni tangga. Dia mendengar Kate berteriak dan meminta bantuan. Tess menemukannya di lorong, dan dia mengatakan ada sesuatu yang telah menggigitnya. Saat mereka berusaha untuk kabur,
Sesosok monster berbentuk manusia telanjang yang mengerikan bernama The Mother, yang muncul dan menghancurkan kepala Kate hingga tewas. Monster itu kemudian mengaum ke arah Tess. Kemudian scene berpindah pada seorang penulis skenario A.J. Gilbreth yang sedang mengendarai mobilnya saat dia mendapat telepon dari rekan-rekan kerjanya. Mereka mengatakan bahwa dia dikeluarkan dari proyek terbaru mereka karena ada seorang wanita menuduh bahwa A.J. telah memperkosanya. A.J. bersikukuh bahwa dia tidak bersalah. Wait. What about the pilot? Hold on. Wait a minute. This is crazy. Yeah. Even if the show does go forwards, it's very unlikely that you will be involved. I think it's important to say that it's not in your best interest to go into details on this call. AJ, I think honestly you just need to calm David, I down. think we should tell him the other. About what? About me? Are you kidding? Yes. She's saying that you raped her. Oh, fuck me. Setelah kejadian itu, A.J. kemudian pergi ke negara bagian Michigan. Dia menuju ke rumah miliknya yang dia sewakan. Ternyata, rumah itu adalah rumah yang disewa oleh Tess dan Kate. Saat dia tiba dan menemukan barang bawaan Tess. Lalu dia menelepon manajer yang mengatur sewa rumahnya, namun manajer tersebut mengatakan bahwa rumahnya belum disewakan. Dia lalu pergi ke ruang bawah tanah untuk menyelidiki karena melihat pintunya terbuka. Hello? Hello? I have a gun. And I'm gonna come down there and just... I'm not fucking around. Who's down there? Alright, bitch. Get ready to get fucked. Oh my god. 9 feet. Jesus. Hello? I like to let my baby determine how long he likes to nurse. What the fuck? This is a test. Hey! Namun, dia bertemu dan dikejar oleh The Mother dan akhirnya jatuh ke dalam lubang tempat Tess juga dikurung di sana. Kemudian scene kembali ke tahun 80-an, saat kawasan perumahan tersebut masih dipenuhi penduduk. Seorang pria bernama Frank, yang tinggal di rumah tersebut, pergi ke supermarket untuk membeli produk bayi. Infant needs are this way. Come on, I'll take you. Gonna take you to Mercy for the big day. Home birth. Saat pulang, dia melihat seorang wanita muda dan mengikutinya hingga ke rumahnya. Frank berpura-pura menjadi petugas PLN untuk masuk ke dalam rumahnya dan membuka kunci jendela kamar mandinya. DWP, man. Sorry to bother. No bother. Sorry for the intrusion. Oh, so everything's okay then? Saat dia kembali ke rumah, terlihat dia menuju ke ruangan bawah tanah sembari membawa barang yang dia beli dari supermarket. Scene kembali ke Tess dan A.J. yang berada di dalam sebuah lubang. Tess menyuruh A.J. untuk tetap tenang jika The Mother datang menghampiri mereka, agar tidak marah dan membunuh mereka berdua. Tidak lama kemudian, The Mother datang dan menurunkan botol dot bayi ke dalam lubang.
Tess meminumnya, tapi AJ tidak mau melakukannya. Lalu, Demader memasuki lubang dan memperlakukan Tess seperti bayinya. Kemudian, dia menyeret AJ keluar lubang dan membawanya ke sebuah ruangan untuk menyusuinya. Drink it, get up! Sementara itu, Tess berhasil keluar lubang dan kabur menuju ruang bawah tanah. Dia berhasil keluar melalui jendela dan ditolong oleh Andre yang kebetulan lewat. Someone else in there. We have to help him. We can't leave him. You listen to me now. Kemudian, Andre menyuruh Tess untuk segera pergi dari rumah itu dan jangan pernah kembali. I need to help him. And how you gonna do that? Go and then go. But don't you come back. Setelah itu, Tess terus berjalan untuk mencari bantuan. Dan akhirnya, Tess bertemu dengan polisi dan kemudian menceritakan semua yang telah terjadi. Namun, mereka tidak percaya pada ceritanya. Are you listening to what I'm saying? I've been held prisoner, and I'm telling you that there is a man in serious danger. Sementara itu, AJ yang berhasil kabur dari Demader, kemudian masuk ke sebuah ruangan dan menemukan Frank tua. Dia terbaring di tempat tidur dan hampir mati. Jesus Christ, man. You scared the shit out of me. What do you want? You want something? Over there. Good. I'm gonna get out. I'm gonna get help. I'm gonna let everybody know what's going on down here. Where's my goddamn phone? Lalu, AJ melihat beberapa kaset video yang disimpan Frank tentang wanita yang telah diperkosanya selama bertahun-tahun. Saat AJ berteriak untuk mengungkapkan betapa gilanya dia, Frank mengeluarkan pistol dan menembak kepalanya sendiri. What is wrong with you? No, wait! Sementara, Tess membawa mereka ke rumah, tapi karena dia tidak memiliki bukti adanya tindak kejahatan, polisi itu pun pergi meninggalkannya. Wait. Come on, please don't go. Just... Dan hari mulai gelap, kemudian Tess masuk ke dalam rumah untuk mengambil kunci mobilnya. Namun, saat dia masuk ke mobil Demader muncul dan Tess langsung menabrakkan mobilnya ke samping rumah untuk membunuh Demader, namun hanya membuatnya pingsan sebentar. Setelah itu, Tess pergi untuk menyelamatkan AJ. Namun, dirinya tertembak oleh AJ yang kaget akan kedatangannya. Hello? Get you out of here. Come on. I'm sorry. Oh, looks like your car's fucked. She's not there. What? Kemudian, mereka berdua menuju ke tempat Andre, di bawah tandon air besar. Andre menyuruh mereka pergi untuk menyelamatkan diri. Somewhere. Who? Hey!
I can't believe she let you get this far. Lalu, dia menceritakan kepada mereka bahwa Frank pemilik rumah tersebut adalah penculik para wanita dan memperkosa mereka. Dan saat menghasilkan anak, dia juga akan memperkosanya. Dan The Mother adalah hasil perkosaan incest yang telah ada di rumah itu selama lebih dari 40 tahun. She got you real good. Andre yakin bahwa The Mother tidak akan menemukan mereka di tempat itu. Tapi ternyata The Mother tiba-tiba muncul dan menarik tangannya hingga putus. Lalu memukulinya dengan potongan tangannya tersebut hingga tewas. Right here we're safe. Sementara, Tess dan AJ berlari dan mencoba kabur menaiki menara tandon air. Namun, pistol yang AJ bawa terjatuh saat mau menembak The Mother. Dan saat mereka terpojok, kemudian AJ berpikir licik agar dia bisa selamat. Dia pun mendorong Tess dan melemparkannya dari menara, karena dia menyadari bahwa The Mother secara naluriah akan menyelamatkan bayinya. Come get your baby! AJ kemudian menyusul ke bawah dan melihat mereka berdua terkapar. Lalu AJ menolong Tess, sambil meminta maaf atas tindakannya. Namun, The Mother tiba-tiba bangkit kembali dan menyerang AJ, kemudian mencongkel matanya dan akhirnya membelah kepalanya menjadi dua. Setelah itu, The Mother merangkak ke arah Tess untuk menyusuinya. Namun, Tess mengambil pistol AJ yang tergeletak dan mengarahkan ke kepala The Mother dan menembaknya. Film pun berakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share dan subscribe.